Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema pikiran itu sebagai pelita hati. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat diri kami patuh padamu, dan ilmu yang menyampaikan kami menjadi hamba yang pasrah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita harus meyakini bahwa di ruangan ini tidak hanya kita yang hadir, tapi pasti malaikat juga hadir, walaupun mata kita tidak melihatnya. Juga sangat boleh jadi ada jin Islam saudara kita juga hadir, hanya kita tidak melihatnya dan tidak perlu ingin melihatnya. Juga yang pasti hadir adalah setan terkutuk, karena dia memang bagian membisiki supaya kita salah niat, salah ucap, salah sikap. Tetapi semua itu ada dalam genggaman Allah yang maha hadir, yang maha dekat, Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha menyaksikan, mendengar, maha tahu segala-galanya dengan sempurna setiap saat. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput, tidak ada yang bisa lari dari pengetahuan Allah, genggaman Allah sekejap pun. Berbahagialah yang dikaruniai keyakinan seperti itu, sehingga dia akan sangat-sangat sibuk berlindung, sibuk meminta tolong, sibuk memohon kepada yang maha dekat dan maha menguasai segalanya. Boleh dikurangi reverbnya sedikit ya, efeknya ya. Ini efek seperti ini enaknya untuk ngaji, tapi untuk pidato sebaiknya dikurangi efek gemanya. Kita mengkaji nomor 274. Silakan. Cek. Kajian Al-Hikam nomor 274. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu sirajul qalbi, fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Pikiran itu sebagai pelita hati, maka bila ia padam, maka tidak ada penerangan baginya. Al-fikratu sirajul qalbi. Pikiran itu sebagai pelita hati. Yang dapat saya pahami begini, seperti surat Ali Imran ayat 190, 191 ya. Kita bisa simak bahwa orang yang ulil albab, orang yang berakal itu seperti apa? Fadhal. Quran surah Ali Imran surah ke-3 ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi yang paling mahal dari akal pikiran kita itu adalah menemukan ayat-ayat Allah. Jadi orang yang akalnya paling bagus itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Berdiri, duduk, berbaring, tidak bisa lupa ke Allah. Berdiri, duduk, berbaring itu adalah aktivitas kita full. Kita ada aktivitas berdiri, ada aktivitas sambil duduk, ada aktivitas sambil berbaring, tidur, istirahat, dan semuanya ini ternyata harusnya zikrullah. Mengapa zikir itu sangat terbantu dengan akal kita? Ya, karena akal kita memproses apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, dan itu ujungnya dari semua yang terekam oleh cara berpikir kita itu haruslah Allah. Seperti sekarang ini, siapapun yang hadir ini seharusnya otak kita tuh mengetahui siapa yang hadir, dan yang hadir ini pasti ciptaan Allah. Tidak mungkin yang hadir menciptakan dirinya sendiri, benar? Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Itu sudah lezat sekali hadirin, ya, seperti melihat di luar banyak pedagang. Langsung bagi orang yang benar-benar hatinya tercahayai, melihat bagaimana ciptaan Allah yang beragam bentuknya. Ini manusia saja dulu, bagaimana Allah menciptakan dan mengurus setiap orang. Jadi kalau kita lihat orang-orang sebanyak ini misalnya, ini semua pasti ciptaan Allah dan pasti semuanya diurus Allah. Diberi makan, diberi minum, diberi akal, diberi pakaian, ini semua ada rezekinya, Allah yang memberi. Jadi mata melihat makhluk langsung terpikir bagaimana Allah membentuk, membeda-bedakan setiap makhluk, membeda-bedakan bentuk makhluk. Bahkan katanya penemuan yang terakhir ini, sekarang jual beli itu tidak harus pakai tanda tangan, pakai gesek, tapi cukup dengan wajah. Dan walaupun pakai masker, ternyata bisa terdeteksi karena begitu banyak komponen yang bisa membedakan seseorang hanya dari mata dan sekitar mata ini. Mendengar informasi teknologi seperti ini, langsung ingat Allah yang mendesain mata, alis, titik-titik ini. Harusnya begitu hadirin. Lihat pedagang banyak, langsung terpikir bagaimana Allah mencukupi rezeki, mendatangkan rezeki ke si fulan, datang dari sana, dicukur di sini, bagaimana Allah memberi rezeki, di situ ban meletus, bagaimana Allah memberi makan kepada para penambal ban, di situ ada petugas sampah, bagaimana sampah bisa memberi makan, masuk ke Cihideng, banyak yang jualan aneka bunga, ada yang menjual pupuk, ada yang menjual rumput. Semua ini harusnya melihat Allah mencukupi hamba-hambanya. Lihat ikan, bagaimana ikan didesain oleh Allah dengan warna yang sangat indah, Masya Allah, dengan siripnya yang beragam, gerakannya,
mata kepada ikan. Siapa yang menciptakan ini selain Allah? Ini ikan di kolam, tidak bisa kemana-mana. Ternyata ada yang datang membeli makanan ikan, dikirim ke sana, datang kepada ikan rezekinya. Jadi kalau kita hanya lihat indahnya alam, lihat indahnya binatang, lihat cakepnya orang, tapi tidak sampai otak kita memproses menemukan Allah, itu rugi bagi kita. Karena semua yang Allah perlihatkan ini adalah agar kita mengenalnya, mengenal janjinya, mengenal kekuasaannya, mengenal jaminannya. Jadi sebetulnya ada satu yang paling asyik dalam hidup ini. Ada yang paling asyik dalam hidup ini adalah bagaimana sambil kita menatap, mendengar, menyimak, memperhatikan dan merasakan adalah bagaimana kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana itu? Kasihan, udah cukup di pinggir saja, nggak apa-apa Pak. Ya sudah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi rekan-rekan sekalian, bagaimana sekarang kita melatih diri kalau melihat sesuatu jadi ingat Allah, itu saja intinya. Makin telat ingat ke Allahnya, maka biasanya sikap kita turun kualitasnya. Ketika saya lihat ada anak di sana, hakul yakin itu anak ciptaan Allah. Anak belum paham ini majelis ilmu. Anak juga bagus berada di majelis ilmu. Hanya mungkin tempatnya harus dicarikan yang pas dengan dunia anak-anak. Karena kalau bergerak terus kecenderungannya orang melihat yang bergerak. Tinggal kita bantu, dan kewajiban DKM ya untuk membantu anak-anak bisa mendapatkan nikmatnya di rumah Allah, dan yang lain pun mendapatkan nikmatnya ibadah dan mencari ilmu. Lanjut ya. Jadi yang harus dilatih oleh kita adalah kecepatan kita ingat Allah. Karena fadhkuruni adzkurkum. Kita ingat ke Allah dan Allah pasti tahu. Maka Allah pun mengingat kita, memperlakukan kita dengan spesial. Ini semua diingat oleh Allah, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah dan ingatan Allah, pengurusan Allah, semuanya kita juga. Tetapi ada yang diurus oleh Allah, ingat kepada yang mengurusnya. Ada yang diurus oleh Allah, tidak ingat. Nah, kalau kita zikir, ingat Allah maha menatap, Allah maha mendengar, Allah yang menguasai semuanya. Nanti Allah turunkan yang pertama adalah sakinah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Turun. Hati ini kita tidak tahu di mana, seperti apa, tapi ada qalbu itu, dan Allah yang menciptakannya. Kita tidak bisa mengakali ingin tenang. Tenang yang asli itu kalau ditenangkan oleh Allah. Tapi kan ada pel penenang juga ciptaan Allah, hadirin. Tidak ada yang ada di jagat ini kecuali Allah yang menciptakannya. Nah, kalau orang bersandar kepada pel penenang, maka dia dapat dari sandarannya. Tapi kalau orang bersandar kepada Allah, Allah turunkan, dan ketenangan yang asli, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau di sini sudah tenang, sudah makin terkendali itu. Nanti biasanya Allah juga, kalau kita terus minta tolong ke Allah, ini saya ada masalah, ingat masalah terjadi ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Tuh, nanti ada hikmah dibuka. Ada pikiran, Allah tahu cadangan pikiran yang ada di pikiran kita dari perjalanan hidup berpuluh tahun ini. Nanti kalau Allah buka filenya, ingat kita. Kalau tidak ditolong oleh Allah, susah ingat. Padahal ilmu begitu banyak, pengalaman begitu banyak. Allah bantu kita ingat apa yang harus kita ingat. Kalau belum ada inputnya, Allah datangkan input lewat apapun.
mungkin lewat ketemu orang yang memberikan pengalamannya, mungkin kita sepertinya tidak sengaja buka grup dan ternyata ada tausiah yang cocok dengan yang kita perlukan, atau mungkin kita duduk di masjid, ternyata sesudah ngobrol yang disampaikannya itu solusi, atau membuka acara ini. Tidak ada yang kebetulan. Siapa yang takdirnya ilmu ini harus sampai, nonton dia acara ini, datang ke sini. Kalau toh ada, oh iya, sesudah menyimak, oh iya ya. Nah itu Allah tahu pertanyaan di hati kita, Allah tahu kebingungan kita, Allah tahu bahwa kita tuh harus bagaimana nih saya. Setiap pikiran orang Allah tahu, setiap kebingungan orang tahu. Bahkan ada orang yang tidak mengerti kenapa dia bingung, Allah juga tahu. Nanti Allah berikan jalan. Semua manusia adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan bisa digerakkan oleh Allah jadi jalan ilmu. Semua kejadian dalam kekuasaan Allah. Kita bisa melirik sesuatu dan ternyata lirikan itu jadi ilmu, jadi solusi. Kita sepertinya tidak sengaja, mungkin kita jatuh, nauzubillah, tapi dengan jatuh itu kita ketemu dengan dokter dan itu bisa jadi ilmu. Betapa banyak kejadian yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita tapi dirancang oleh Allah agar menjadi solusi, buah daripada zikrullah kita. Jadi sebetulnya masalah yang kita hadapi itu tidak ada yang bahaya aslinya. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah secara sempurna, termasuk solusi-solusinya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang menurut kita ini persoalan pelik sekali, itu versi kita manusia. Tapi bandingkan persoalan yang pelik itu dengan peliknya, rumitnya tubuh kita saja. Jangan tubuh, mata saja. Coba kerumitan mata ini tidak terbayangkan. Beres-beres saja hadirin, diurus oleh Allah. Makanya kalau kita merasa aduh masalah saya pelik sekali, sebetulnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah satu, cita-cita dia siapa, apa. Kalau cita-citanya hanya duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, posisi, kedudukan, popularitas, follower, subscriber, awet muda dan sebagainya, kalau itu ya pelik dibikin sendirilah. Kalau udah cita-citanya keridhaan Allah, ampunan Allah, pahala, husnul khotimah, ringan hisab, yang jadi cita-citanya adalah bisa masuk surga, berjumpa dengan Allah. Coba itu. Kalau sudah cita-citanya ke sana dan Allah tahu, itu persoalan udah beda. Tapi kalau pecinta dunia berat. Kalau pecinta akhirat, pecinta Allah ringan. Yang kedua, kepada siapa nih kita bersandarnya? Itu yang bikin berat ringan tuh. Kalau bersandar ke tabungan, bersandar ke orang tua, bersandar ke gaji, bersandar ke atasan, bersandar kepada pemberian orang, bersandar ke aset, bersandar ke tabungan, udah berat aja. Tapi kalau bersandar ke Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, bulat, Allah lah satu-satunya yang bisa menolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selain Allah la haula wala quwata illa billah. Rasakan beda pasti hatinya. Dan yang ketiga, kesibukannya apa? Kalau kesibukannya memposisikan diri orang yang layak ditolong Allah, itu beda tuh dengan memposisikan diri sibuk menyelesaikan masalah sendiri, dengan sibuk menyelesaikan masalah dengan memposisikan diri amal-amal yang layak ditolong Allah. Makanya ada yang ada masalah tuh, wow, sibuk telepon sana telepon sini. Ada yang timpa masalah, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Karena tidak harus tergesa-gesa, maka ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat, udah pakai prosedur itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau tidak emergensi harus kontak dokter dan sebagainya, ada waktu untuk sholat, sholat dulu itu. Tapi berapa banyak kita punya persoalan dan tidak sholat, tidak meluangkan dulu untuk sholat. Padahal Rasulullah SAW juga kalau kita ada hajat, dianjurkannya sempurnakan wudhu dan sholat. Ayo, kalau ada masalah, apakah kita serius mengamalkan apa yang Allah sukai, atau sibuk telepon sana telepon sini? Misal, tidak sepenuhnya salah ya. Harusnya kita coba. Sekali lagi, ada kalanya kita harus segera ya, tidak sempat sholat, tapi pasti sempat doa dong. Karena doa sambil bergerak bisa.
Jadi ketika telepon ini sambil bicara dengan yang ditelepon, jangan lupa bicara juga kepada yang menguasai yang menelepon. Jadi masa aduh gimana? Ya Allah, Allah mendengarkan percakapan ini, Allah tahu kejadian yang sebenarnya, Allah menguasai kejadian yang sedang terjadi. Boleh itu anaknya jatuh, telinga mendengar, tapi harus langsung ingat ini anak ciptaan Allah, jatuh dengan izin Allah, yang bisa menolong juga Allah, yang mengatur anak ini bisa selamat adalah Allah. Ini dengar ini laporan tentang anak jatuh, tapi tidak terputus dari Allahnya. Masya Allah. Contoh membangunkan anak mau sholat, bangun, apalagi pakai sepakan kaki itu ya, bangun, bangun. Kenapa harus begitu kan? Ini anak ciptaan Allah, milik Allah, amanah Allah, setiap saat dalam kekuasaan Allah. Allah menyaksikan orang tuanya seperti apa. Apa tidak lebih baik kita disaksikan oleh Allah, lebih kasih sayang? Boleh misalkan anak ini masih baru mau masuk remaja. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hanya Engkau yang kuasa membangunkan anak ini. Belai rambutnya, bangun sayang, sudah waktunya sholat subuh. Insya Allah Allah bakal suka sama yang bangun. Tapi ke Allah, ya Allah, terimalah ya Allah, bangunkan anak ini. Ayo bangun. Allah melihat dan tidak sulit. Bandingkan dengan ngebangunin anak pakai guling, bangun, pakai bangun. Allah menyaksikan di mana kasih sayang, kan? Haruskah seperti itu? Apalagi pakai kaki nyepaknya. Anak tuh mikir, ini teman saya sholatnya jelek, tapi kok baik akhlaknya. Ini bapak saya, ibu saya sholatnya rajin, tapi sepak-sepak begini. Allah yang kuasa membangunkan. Nah hadirin sekalian, jadi intinya otak ini, akal pikiran ini adalah bekerja untuk terus menerjemahkan apa yang terekam oleh mata, telinga, tubuh ini diproses menjadi zikrullah. Dan sebetulnya itulah kerjaan kita yang utama. Apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Tolong jawab. Apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Gak ada. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Toh banyak kita bisa berkumpul tanpa doa, orang baca berbuat tanpa doa, ya oleh Allah ditakdirkan berbuat, tetapi tidak ada nilai apa-apa. Ayolah hadirin, kita mikir menginginkan apapun harus minta ke Allah, kita mikir takut mencemaskan apapun harus berlindung ke Allah, karena cuma Allah lah satu-satunya pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mendengar ini mudah, tinggal duduk saja begitu ya. Berbicara agak susah sedikit dibanding mendengar. Mempraktekannya harus dengan mujahadah. Kenapa? Ya karena sunnatullahnya setan itu membuat kita lupa ke Allah. Tapi itu juga cuma membisiki saja sebetulnya. Tapi masalahnya kita suka ikut bisikan yang jelek itu. Atau gimana supaya kita tidak dibisikin setan? Biarin aja dia ngebisikin. Yang penting, apa yang penting? Halo, yang penting apa? Nyuruh setan bungkem, itu pekerjaan dia ya. Yang paling penting kita dilindungi Allah, beres ya. Mau sampai dower setan menipu kita, kalau kita dilindungi Allah selamat. Pertanyaannya, kalau lagi situasi sulit nih, banyak godaan, pernah tidak kita nyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Enggak kan? Ada sesuatu yang menggoda, yang nyata kelihatan, banyaklah dari internet, dari HP. Pernah tidak kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Enggak, kenapa? Karena itu yang paling ditipu supaya enggak keluar doanya. Malah subhanallah, masya Allah gitu, enggak pas ya. Padahal Allah melihat. Allah melihat kita lagi lihat apa, buka situs apa. Allah tahu setiap lirikan mata kita. Allah tahu pertemuan dengan siapapun. Dan setan pasti membisiki,
Harusnya kalau kita udah ada terasa nih, ini kegoda nih, ini bahaya nih buat nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti Allah mendengarkan orang yang berlindung kepadanya. Pasti loh hadirin. Dan Allah tahu kita berlindung kepadanya, dan mudah saja kita tidak tertarik dengan tipu daya setan. Jadi itulah sebetulnya pekerjaan inti yang harusnya kita miliki, senantiasa kontak dengan Allah, senantiasa minta tolong ke Allah, berlindung ke Allah, dan nanti Allah yang mengatur hati, pikiran, lirikan, ucapan, gerakan kita. Dengan pertolongan Allah nanti kita jadi solusi. Apakah kita sendiri yang menyelesaikannya atau Allah bolak-balik orang lain menyelesaikannya, mudah aja bagi Allah. Bisnis lagi susah, ya kita harus tahu bahwa yang menggerakkan pembeli itu adalah Allah. Oh kalau gitu kami belum dikasih rezekinya, ya tapi Allah tahu ini yang dagangnya ini benar atau enggak, ibadahnya benar tidak, husnudon tidak ke Allah, tobat tidak. Bisa jadi dimampetin oleh Allah itu buah daripada kelalaiannya ke Allah. Jadi tidak cukup, memang sekarang takdirnya sedang seret ya, padahal takdir seret itu sangat boleh jadi diundang oleh perilakunya yang layak diseretin. Halo? Tidak ada yang kebetulan hadirin. Ma khalaqta hadza batila. Sedang diam, tiba-tiba ada kiriman anak kecil hafal Quran. Itu kebetulan bukan? Allah sengaja ngirim itu. Untuk apa ya? Ya untuk tahu aja, itu kecil-kecil bisa hafal, masa aki-aki nggak hafal? Tapi aki-aki makan ingatannya beda tuh. Iya, ngeres hadirin ya. Orang hafal tidak hafal itu dengan izin Allah. Kalau orang aki-aki tekadnya kuat dan Allah pasti tahu. Aki-aki ini nyebut aki-aki yang ngebayangin kakek-kakek, padahal saya juga kakek-kakek ini. Kakek-kakek tekadnya kuat dan yakin yang membuat hafal itu Allah, dan dia ingin menghafal, tidak ada urusan dengan status hafiz dari orang, tidak ada urusan ingin dikagumi orang sebagai hafiz, tapi urusannya dia ingin dapat syafaat dari Al-Quran. Jadi dia, aduh saya udah tua, saya belum tentu panjang umur, saya takut di akhirat tidak selamat, sedangkan Rasulullah menjanjikan Al-Quran itu menjadi syafaat. Saya ingin banyak baca karena bacaan nanti bisa meninggikan derajatnya di sorga. Tidak ada urusan dengan pujian orang, pengakuan orang. Allah pasti tahu itu. Ini orang menghafal Quran karena ingin diakui, ingin dipuji, atau ingin dekat dengan Allah. Nah itu kelihatannya yang menjadi syariat itu. Kenapa ada kakek-kakek yang mudah hafal? Jadi Allah tahu persis pikiran, hati, apapun yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui dengan teliti apapun yang kita perbuat. Wa huwa alimum bidati sudur, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati kita. Masya Allah.